Halo, perkenalkan saya Amanda Rizky Septitania. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori bahasa dan teori belajar bahasa. Baik, yang pertama adalah teori bahasa sendiri itu apa? Teori bahasa adalah kumpulan konsep dan pendekatan ilmiah yang digunakan untuk memahami hakikat, struktur, fungsi, serta cara kerja bahasa sendiri. Atau dengan kata lain, teori bahasa menjelaskan bagaimana bahasa itu terbentuk, digunakan, dipahami, dan dipelajari oleh manusia baik secara lisan maupun secara tulisan. Baik, kemudian bisa kita lihat bahwa teori bahasa ada tiga. Yang pertama yaitu teori bahasa struktural, yang kedua ada teori bahasa fungsional, dan yang ketiga ada teori bahasa interaksional. Selanjutnya yaitu teori struktural. Teori ini menjelaskan bahwa bahasa terdiri dari unsur-unsur yang saling berhubungan dan bekerja dalam satu sistem terstruktur. Nah, teori bahasa tersebut berkembang pesat di Amerika dan mempengaruhi beberapa pandangan, beberapa tokoh yaitu yang pertama Noam Chomsky, Robert Lado, dan Leonard Bloomfield. Teori ini juga menitikberatkan pengetahuan tentang struktur bahasa yang tercakup pada cabang-cabang linguistik antara lain ada di fonologi, morfologi, dan juga di sintaksis. Nah, sayangnya teori ini memiliki kekurangan yaitu teori ini tidak memperhatikan fungsi sosial dan konteks penggunaan bahasa dalam masyarakat atau tidak menjawab mengapa bahasa digunakan seperti itu. Yang kedua adalah teori fungsional. Teori fungsional ini adalah teori yang melalui pendekatan bahasa sebagai alat untuk berkomunikasi dan berfungsi dalam konteks sosial. Fokus utama pada teori ini adalah pada bagaimana bahasa itu digunakan untuk menyampaikan makna, berinteraksi, dan menyampaikan informasi pada kehidupan nyata. Tokoh pada teori ini adalah M.A.K. Halliday. Teori bahasa fungsional ini fokus utamanya pada tujuan penggunaan bahasa itu sendiri. Adapun 5 fungsi komunikasi menurut Vin Nosharu. Yang pertama personal, yaitu untuk mengungkapkan perasaan, emosi, dan pendapat pribadi. Fungsi kedua yaitu interpersonal, yaitu untuk berinteraksi atau membangun hubungan sosial. Yang ketiga adalah fungsi direktif atau untuk memberi perintah, permintaan, saran, atau ajakan. Yang keempat adalah fungsi referensial, yaitu untuk menyampaikan informasi, fakta, dan penjelasan. Dan fungsi yang kelima yaitu imajinatif, yaitu untuk berimajinasi, bermain peran, mencipta cerita, serta puisi. Teori bahasa fungsional ini sangat baik untuk memahami penggunaan bahasa dalam aspek konteks sosial, akan tetapi masih kurang dalam aspek teknis, formal, dan universalitas struktur bahasa. Selanjutnya ada teori bahasa interaksional. Teori ini memandang bahasa sebagai alat utama untuk membangun dan menjaga hubungan sosial. Atau fungsi utama pada teori ini adalah menjaga koneksi antar manusia, bukan hanya menyampaikan informasi saja. Adapun tokoh-tokoh yang sejalan dengan teori ini yaitu Bronislaw Malinowski dan juga Jerome Bruner. Begitu pula dengan teori bahasa interaksional juga memiliki kelemahan, antara lain kurang kuat dalam aspek struktur bahasa, pemerolehan bahasa secara kognitif, dan analisis objektif terhadap teks non-interaktif. Selanjutnya yaitu teori belajar bahasa. Apa sih teori belajar bahasa? Teori belajar bahasa merupakan teori yang menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi pada seseorang atau individu. Dan teori belajar bahasa ini sangat berfungsi sebagai pemahaman dalam penyelenggaraan proses pembelajaran dengan baik, efektif, dan juga efisien. Nah, bisa kita lihat bahwa teori belajar bahasa ini ada 3. Yang pertama adalah teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, dan yang ketiga ada teori humanistik. Baik, selanjutnya akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama ada teori behavioristik, yang merupakan teori dengan pendekatan bahwa belajar adalah perubahan perilaku sebagai hasil dari respon terhadap stimulus dari lingkungan. Jadi belajar dianggap terjadi jika ada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur, bukan proses mental yang tidak tampak. Adapun prinsip-prinsip pada teori behavior ini yang pertama adalah stimulus dan respon. Ini maksudnya adalah perilaku terjadi sebagai respons terhadap stimulus, seperti yang dilakukan oleh Ivan Pavlov, yaitu classical conditioning atau pengkondisian klasik dengan anjing dan juga bel. Di situ membuktikan bahwa perilaku
bisa dipelajari melalui asosiasi antara stimulus tertentu dan respons. Adapun prinsip yang kedua yaitu penguatan atau reinforcement dan juga hukuman atau punishment. Seperti eksperimen yang telah dilakukan oleh B.F. Skinner yaitu operant conditioning atau penguatan perilaku melalui reward dan punishment. Apabila pada kegiatan belajar mengajar, contohnya yaitu guru memberi reward, memberi bintang emas kepada siswa yang menjawab dengan benar. Kemudian apabila ada siswa yang mencontek, guru memberi hukuman. Itu tersebut bisa memicu pembelajaran menjadi lebih baik. Kemudian prinsip yang ketiga yaitu latihan dan pengulangan. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh John B. Watson tentang pentingnya lingkungan dalam membentuk perilaku. Apabila diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar, itu contohnya seperti jika dalam pembelajaran mengajar, guru mengulang-ulang soal latihan untuk meningkatkan kemampuan. Seperti itu. Yang kedua adalah teori belajar kognitif. Teori belajar bahasa kognitif ini memiliki pendekatan yaitu belajar adalah proses aktif dalam pikiran atau kognitif di mana individu memahami, mengolah, menyimpan, dan menggunakan informasi. Jadi tidak hanya perubahan perilaku saja yang diamati, tetapi juga cara berpikir, memahami, dan juga memecahkan masalah. Adapun tokoh-tokoh kognitif antara lain ada Jean Piaget, Jerome Bruner, Lev Vygotsky, dan juga beberapa kontribusinya dalam pendidikan, dalam kegiatan belajar mengajar. Teori ini seringkali digunakan karena sangat penting, yaitu contohnya guru membantu siswa untuk memahami konsep bukan sekedar untuk menghafal. Kemudian guru menggunakan peta konsep atau mind maps untuk membantu siswa untuk mengorganisasi informasi. Kemudian memberi tantangan sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa, seperti mengadakan diskusi bersama, studi kasus, seperti itu. Kemudian yang terakhir teori humanistik atau teori yang melalui pendekatan bahwa proses belajar harus memperhatikan seluruh aspek kemanusiaan yaitu kognitif, afektif atau emosi, kemudian sosial dan juga spiritual. Teori ini diperkuat oleh Abraham Maslow dengan teori hierarki kebutuhan puncaknya adalah aktualisasi diri yaitu pencapaian potensi tertinggi individu. Kemudian juga diperkuat oleh Carl Rogers yang mengungkap teori pembelajaran bermakna atau meaningful learning dan pentingnya hubungan empatik antara guru dan siswa. Kemudian contoh dalam pendidikan, yang pertama adalah guru menciptakan suasana kelas yang ramah dan mendukung agar siswa nyaman berekspresi. Kemudian memberikan kesempatan siswa untuk memilih cara belajarnya sendiri dan mendorong refleksi diri, diskusi nilai, dan pengalaman pribadi dalam proses belajar. Dalam pemahaman teori bahasa dan teori belajar bahasa yang baru saja dipelajari, dapat disimpulkan bahwa bahasa bukan sekedar struktur, tetapi juga harus dipahami sebagai alat komunikasi dalam konteks sosial. Belajar bahasa adalah proses aktif dan holistik seperti yang dijelaskan pada teori-teori tadi, yaitu teori behavioristik, teori kognitif, dan juga teori humanistik. Dan teori-teori tadi tidak ada satu teori pun yang paling benar dan yang salah. Sebagai calon pengajar, kita perlu menggabungkan berbagai teori sesuai dengan tujuan, materi, dan juga kondisi siswa. Dengan pendekatan belajar yang memperhatikan aspek kognitif, sosial, emosional, dan juga kontekstual. Terima kasih dari saya, Amanda Rizky Saptitania.